Hujan turun tanpa henti di desa Sukamaju. Langit yang biasanya cerah kini gelap dan berat, seolah menyimpan kesedihan yang tak terucapkan. Rintik hujan yang semula lembut berubah menjadi deras, menghantam atap rumah dan jalanan berlumpur. Genangan air mulai terbentuk di pematang sawah, menandakan bahaya yang mengintai. Di gubuk kecil dekat sawah, Pak Raji duduk termenung, menatap hamparan padinya yang mulai tergenang. Kerut di dahinya semakin dalam, matanya nanar menatap butiran air hujan yang jatuh tanpa ampun. Di luar sana, angin berembus kencang, menggoyang batang-batang padi yang hampir siap panen. Beberapa petani berkumpul di bawah saung, membicarakan hujan yang tak kunjung reda. "Kalau begini terus, sawah kita bisa hancur, Pak Raji," ucap seorang pemuda bernama Sarman. Suaranya bergetar, penuh kecemasan. Pak Raji menghela napas panjang. "Aku tahu, Sarman, tapi kita bisa apa? Saluran irigasi itu sudah lama tersumbat. Kita sudah minta bantuan, tapi tak ada yang peduli." Suaranya terdengar parau, nyaris tenggelam dalam suara hujan yang mengguyur deras. Mereka sudah berulang kali mengadu ke kantor desa, meminta agar saluran irigasi diperbaiki. Namun, yang mereka dapatkan hanya janji-janji kosong. Air yang seharusnya mengalir ke sungai kini terperangkap di sawah mereka, perlahan merendam akar-akar padi yang selama ini mereka rawat dengan keringat dan harapan. Pak Raji mengepalkan tangannya, merasakan kemarahan yang membuncah di dadanya. Ini bukan sekadar hujan biasa, ini adalah bencana yang bisa menghancurkan hidup mereka. Tiba-tiba, suara gemuruh terdengar dari kejauhan. Beberapa petani berlari ke arah pematang, melihat air dari hulu mulai meluap dengan kecepatan mengerikan. Sungai kecil yang biasanya tenang kini berubah menjadi arus liar yang mengancam. Pak Raji bangkit, matanya melebar melihat air yang mulai merayap ke pemukiman. "Cepat panggil semua orang, kita harus lakukan sesuatu sebelum semuanya terlambat," teriaknya. Di tengah hujan yang semakin menggila, warga desa berlarian, mencoba menyelamatkan apa yang bisa mereka bawa. Beberapa petani berusaha membendung air dengan karung pasir seadanya, tapi arus terlalu kuat. Anak-anak menangis ketakutan, perempuan-perempuan berdoa di bawah lampu minyak yang mulai redup. Malam itu, desa Sukamaju berubah menjadi lautan duka. Pak Raji berlari ke sawahnya, berharap masih ada yang bisa diselamatkan. Namun, yang ia lihat hanya genangan air yang semakin meninggi. Batang-batang padi yang dulu berdiri kokoh kini rebah, tenggelam dalam air keruh. Hatinya mencelos, seperti ada sesuatu yang hancur di dalam dirinya. Itu bukan sekadar tanaman, itu adalah hasil kerja kerasnya selama berbulan-bulan, harapannya untuk bertahan hidup. Ia jatuh berlutut di pematang, tangannya mencengkeram lumpur yang kini menggantikan tanah subur yang dulu ia banggakan. Matanya terasa panas, tapi ia tahu air matanya akan sia-sia. Hujan masih turun, tanpa belas kasihan, seolah menertawakan penderitaan mereka. Dalam keputusasaan, Pak Raji menatap langit, bertanya dalam hati, sampai kapan kami harus menunggu keadilan? Di kejauhan, suara sirine mobil kepala desa terdengar, tapi bagi Pak Raji dan petani lainnya, semuanya sudah terlambat. Pagi datang tanpa membawa harapan. Hujan masih turun, meski tak sederas semalam. Langit tetap kelabu, seperti ikut berkabung atas penderitaan para petani. Pak Raji berjalan terseok-seok di antara pematang sawah yang kini lebih mirip rawa. Kakinya terperosok ke dalam lumpur, tapi ia tak peduli. Pandangannya lurus ke arah saluran irigasi yang telah lama terbengkalai. Ia tahu, inilah penyebab bencana yang menimpa mereka. Air tak bisa mengalir ke sungai, terjebak di sawah-sawah mereka, merendam semua yang mereka perjuangkan. Sarman dan beberapa petani lain sudah berkumpul di tepi saluran. Wajah mereka kusut, matanya merah karena kurang tidur. Mereka mengeruk lumpur dengan sekop seadanya, berharap bisa membuka sedikit jalur agar air bisa mengalir. Namun, usaha mereka sia-sia. Lumpur yang menyumbat terlalu tebal, ditambah dengan tumpukan sampah dan ranting yang sudah mengeras seperti batu. "Kalau begini terus, padi kita akan busuk sebelum bisa dipanen," ujar seorang petani dengan suara serak. Pak Raji menghela napas berat. Ia tahu masalah ini sudah terjadi sejak lama. Dulu, irigasi ini adalah nadi kehidupan desa mereka, mengalirkan air bersih ke sawah-sawah dan memastikan hasil panen selalu melimpah. Tapi bertahun-tahun berlalu, tak ada perawatan, tak ada perhatian dari pemerintah desa. Mereka hanya bisa mengandalkan tenaga sendiri, sementara pejabat yang berjanji memperbaiki hanya datang saat musim pemilihan tiba. Tiba-tiba,
Suara derap kaki terdengar dari arah jalan desa. Kepala desa datang bersama beberapa stafnya, membawa jas hujan tebal dan payung besar. Ia melangkah ragu ke arah para petani, wajahnya dipenuhi senyum canggung. Tenang, tenang, kami sudah mengajukan proposal perbaikan saluran ke pemerintah kabupaten. Tinggal menunggu persetujuan anggaran, katanya, seolah itu bisa meredakan amarah mereka. Sarman mendengus kesal, menunggu, sampai kapan? Sampai sawah kami benar-benar mati. Sampai kami semua bangkrut. Nada suaranya meninggi, matanya memerah karena menahan emosi. Para petani lain mengangguk, mereka tak ingin lagi mendengar janji-janji kosong. Kepala desa terlihat gelisah, tangannya meremas ujung jas hujannya. Kami sudah berusaha, kalian harus bersabar. Pak Raji melangkah maju, matanya menatap tajam kepala desa. Kami sudah bersabar bertahun-tahun, Pak. Tapi apakah kesabaran bisa memberi makan keluarga kami? Bisa menggantikan padi yang sekarang tenggelam di bawah air? Bisa membayar utang yang kami pinjam untuk membeli pupuk? Suaranya rendah, tapi setiap kata mengandung luka dan keputusasaan yang dalam. Kepala desa terdiam, tak tahu harus berkata apa. Di belakangnya, staf desa hanya saling berpandangan, tak ada yang berani menatap mata para petani. Mereka tahu, kesalahan ini ada pada mereka, pada kelalaian mereka yang tak pernah mendengarkan keluhan rakyat kecil. Pak Raji menarik napas panjang, lalu berbalik. Ia tak ingin mendengar alasan lagi. Jika mereka tidak bisa mengandalkan pemerintah, maka mereka harus bertindak sendiri. Ia menatap Sarman dan petani lainnya. Kita tidak bisa terus menunggu. Kita harus lakukan sesuatu sekarang. Suaranya penuh tekad, dan meski kelelahan menyelimuti mereka, para petani mengangguk. Mereka tahu, jika mereka tidak bergerak, maka yang tersisa hanyalah kehancuran. Hari itu, hujan turun lagi, lebih deras dari sebelumnya. Langit seolah tak memberi jeda, membiarkan air terus mengalir tanpa henti. Di pematang sawah yang kini berubah menjadi lautan lumpur, Pak Raji berdiri dengan tatapan kosong. Genangan yang kemarin hanya setinggi mata kaki kini sudah mencapai lutut. Batang-batang padi yang dulu hijau subur kini terendam, hanya ujungnya yang masih terlihat di permukaan air keruh. Hatinya mencelos. Jika air terus naik, tak ada yang bisa diselamatkan. Di tengah kepanikan, para petani bekerja tanpa henti. Dengan cangkul dan sekop seadanya, mereka berusaha menggali parit kecil untuk mengalirkan air ke sungai. Sarman dan beberapa pemuda desa turun ke dalam saluran irigasi yang tersumbat, mencoba membersihkannya dengan tangan kosong. Lumpur dingin menyelimuti tubuh mereka, tetapi mereka terus bekerja, mengeruk tanah dengan sisa tenaga yang mereka miliki. Ayo, kita tidak boleh berhenti, teriak Sarman di tengah deru hujan. Namun, sekeras apapun usaha mereka, air tetap tidak surut. Tiba-tiba, suara jeritan terdengar dari arah sawah bagian barat. Seorang petani tua terjatuh, tubuhnya nyaris terbawa arus air yang semakin deras. Beberapa orang segera berlari menolongnya, menarik tubuh ringkihnya dari lumpur yang nyaris menelannya hidup-hidup. Airnya makin naik, kita tidak bisa menghentikannya, teriak seseorang. Rasa panik mulai menjalar, dan dalam hati mereka, ketakutan semakin nyata. Bencana ini tidak bisa mereka lawan hanya dengan tangan kosong. Pak Raji menatap langit, berharap hujan segera reda. Namun, alam seolah tak berpihak pada mereka. Angin kencang bertiup, menggoyang pepohonan dan membawa aroma tanah basah yang bercampur dengan kehancuran. Ia berbalik, menatap kepala desa yang berdiri di pinggir jalan dengan wajah tegang. Mana bantuan yang kalian janjikan? Tanyanya dengan suara parau. Kepala desa menunduk, tak sanggup menjawab. Tak ada alat berat, tak ada pekerja dari pemerintah. Tak ada solusi selain mereka harus berjuang sendiri. Sarman menggertakkan giginya, marah sekaligus putus asa. Kita tidak bisa terus seperti ini, Pak Raji. Kalau air terus naik, bukan hanya sawah yang akan tenggelam, tapi rumah-rumah kita juga. Suaranya bergetar oleh kelelahan dan ketakutan. Iya benar, desa mereka berada di dataran rendah. Jika banjir tak segera dihentikan, air bisa mencapai perkampungan. Malam itu, para petani duduk di bawah saung kecil yang masih tersisa, pakaian mereka basah dan kotor oleh lumpur. Beberapa orang mulai menangis diam-diam, memikirkan anak-anak mereka yang tidur dalam ketidakpastian. Pak Raji menggenggam tanah basah di tangannya, merasakan dinginnya meresap ke tulang. Mereka sudah melakukan segala yang mereka bisa, tetapi alam tidak memberi ampun. Di kejauhan, suara air terdengar semakin menderu,
menandakan bahwa banjir masih belum mencapai puncaknya. Pak Raji menutup matanya sejenak, menarik napas panjang. Ia tahu, mereka tidak bisa menyerah sekarang. Jika mereka tidak bisa mengandalkan pemerintah, maka mereka harus mencari cara lain, atau seluruh desa akan tenggelam dalam kehancuran. Di luar sana, hujan terus turun tanpa belas kasihan, membawa ketakutan yang semakin nyata. Pagi itu, langit masih muram. Hujan telah reda, tetapi jejak kehancuran yang ditinggalkannya masih jelas terlihat. Sawah-sawah kini tak lebih dari lautan air berlumpur, sementara batang-batang padi yang kemarin masih tegak kini mengapung, terombang-ambing seperti mayat di sungai. Pak Raji berdiri di pematang yang hampir runtuh, menatap apa yang tersisa dari kerja kerasnya. Dadanya sesak, seolah seluruh napasnya ikut terseret oleh air yang terus menggenang. Di belakangnya, para petani berdiri dalam keheningan. Wajah mereka pucat, bukan karena dingin, tetapi karena kenyataan yang begitu pahit. Hasil panen yang seharusnya mereka bawa pulang tinggal kenangan. Sarman menggenggam sebatang padi yang telah membusuk di tangannya. Semua habis, Pak Raji, tidak ada yang bisa kita selamatkan. Suaranya lirih, hampir tenggelam dalam suara gemercik air yang masih mengalir pelan di parit-parit darurat yang mereka gali semalam. Pak Raji merasakan lututnya melemah. Ia ingin marah, ingin menangis, tetapi apa gunanya? Siapa yang bisa disalahkan? Pemerintah yang tak peduli, hujan yang tak mau berhenti, atau nasib yang selalu menempatkan mereka di ujung penderitaan? Ia hanya bisa menatap air berlumpur di bawahnya, melihat bayangan dirinya yang terlihat begitu kecil dan tak berdaya. Suara mobil terdengar dari kejauhan. Kepala desa datang lagi, kali ini dengan beberapa pegawai dari pemerintah kabupaten. Mereka turun dengan wajah prihatin, tetapi tak ada yang benar-benar merasakan kepedihan yang dialami para petani. Salah satu dari mereka melangkah mendekat, seorang pria dengan jas dan sepatu mengkilap yang jelas tak pernah menginjak lumpur sawah. "Kami sudah mendengar laporan. Kami turut prihatin atas musibah ini," katanya dengan suara datar. Sarman mengepalkan tangannya. "Prihatin?" Ia tertawa getir. "Sawah kami hancur, panen kami lenyap, dan kalian cuma bisa bilang prihatin." Suaranya penuh amarah yang selama ini ia tahan. "Di mana kalian saat kami meminta bantuan? Saat kami berteriak meminta saluran irigasi diperbaiki? Sekarang, setelah semuanya hancur, kalian datang dengan wajah belas kasihan seolah kalian peduli." Pak Raji menahan Sarman yang hampir maju ke depan. Ia menatap pria berjas itu dalam-dalam. "Bantuan apa yang bisa kalian berikan sekarang?" tanyanya dengan suara serak. Pria itu terdiam, lalu dengan ragu membuka catatan di tangannya. "Kami akan mengupayakan bantuan bibit dan pupuk untuk musim tanam berikutnya. Mungkin juga ada kompensasi dari pemerintah daerah, tetapi prosesnya membutuhkan waktu." "Waktu," kata itu terdengar seperti ejekan bagi para petani yang sudah kehilangan segalanya. Waktu yang mereka miliki sekarang hanya dihitung dalam hari menuju kelaparan, dalam minggu menuju utang yang menumpuk, dalam bulan menuju kehancuran yang lebih besar. Tidak ada waktu bagi mereka untuk menunggu janji yang entah kapan akan ditepati. Pak Raji menghela napas panjang. Ia tahu, tak ada gunanya mengandalkan orang-orang ini. Jika mereka ingin bertahan, mereka harus berjuang sendiri. Hujan mungkin telah berhenti, tetapi badai di hati mereka masih terus berkecamuk. Dan dalam diamnya, ia bersumpah, ini tidak boleh terjadi lagi. Mereka harus bangkit, entah bagaimana caranya. Matahari mulai muncul dari balik awan kelabu, tetapi sinarnya terasa dingin dan tak membawa harapan. Desa Sukamaju, yang biasanya dipenuhi suara petani bekerja di sawah, kini hanya dihantui keheningan. Genangan air masih menutupi sebagian besar lahan pertanian, meninggalkan bau lumpur busuk dan tanaman yang membusuk. Di pematang yang hampir runtuh, Pak Raji berdiri dengan pandangan kosong. Semua benar-benar hilang. Sarman berjalan mendekat, membawa sebatang padi yang telah menghitam di tangannya. "Pak Raji, padi ini sudah mati. Kita tidak bisa memanennya lagi." Suaranya bergetar, bukan karena takut, tetapi karena kenyataan yang begitu menyakitkan. Ia melempar batang padi itu ke tanah, seperti ingin menyangkal bahwa hasil kerja keras mereka selama berbulan-bulan kini tak lebih dari sampah. Di kejauhan, beberapa petani terduduk di tepi sawah, memandangi lahan mereka yang hancur. Beberapa wanita menangis pelan, sementara yang lain hanya bisa terdiam, terlalu lelah untuk meneteskan air mata lagi. Seorang bapak tua menggenggam kepalanya,
wajahnya pucat karena ia tahu bahwa tanpa panen, ia tak akan mampu membayar utang pupuk yang ia pinjam dari Tengkulak. Kehancuran ini bukan hanya soal sawah yang tenggelam, tetapi tentang hidup yang kini terancam. Di tengah kepedihan itu, seorang pria dengan wajah penuh garis-garis kelelahan melangkah ke depan. Namanya Pak Banu, salah satu petani yang paling miskin di desa. Ia menghela napas panjang sebelum berkata, "Aku tidak tahu bagaimana kita bisa bertahan, Pak Raji, aku tidak punya uang lagi. Hutangku sudah terlalu banyak. Kalau panen gagal seperti ini, anakku tidak bisa sekolah. Aku bahkan tidak tahu apakah besok kami masih bisa makan." Kata-katanya seperti pisau yang mengiris hati semua orang. Kelaparan, kemiskinan, utang, tiga hal yang selalu menghantui mereka, tetapi kali ini terasa lebih nyata dari sebelumnya. Pak Raji merasakan dadanya sesak. Ia ingin memberikan jawaban, ingin mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Tapi bagaimana mungkin, ia sendiri pun tak tahu bagaimana ia akan bertahan. Tiba-tiba, seorang petani lain datang tergesa-gesa, napasnya tersengal. Tengkulak sudah datang ke desa. Mereka menagih utang hari ini juga, katanya. Dengan suara panik, seketika, wajah para petani berubah pucat. Mereka belum siap menghadapi itu. Biasanya, Tengkulak memberi mereka tenggat waktu hingga panen selesai, tetapi kali ini tidak ada panen untuk membayar utang. Jika mereka tak bisa membayar, sawah mereka bisa diambil, rumah mereka bisa disita. Pak Raji mengepalkan tangannya. Ini tidak adil. Mereka sudah kehilangan segalanya, tetapi dunia masih menuntut mereka lebih banyak lagi. Ia menatap Sarman, yang wajahnya dipenuhi amarah dan keputusasaan yang sama. "Kita harus lakukan sesuatu," katanya pelan, suaranya mengandung tekad yang tak bisa digoyahkan. Sarman mengangguk, lalu menatap para petani lainnya. "Kita tidak boleh diam saja. Kita tidak bisa hanya meratapi nasib. Kalau kita harus berjuang, maka kita akan berjuang." Suaranya tegas, meskipun matanya merah karena kelelahan. Para petani saling berpandangan, ada ketakutan di wajah mereka, tetapi juga secercah keberanian. Mereka telah kehilangan panen mereka, tetapi mereka tidak akan kehilangan harga diri mereka. Apapun yang terjadi, mereka harus bangkit. Siang itu, suasana di desa Sukamaju begitu mencekam. Bukan karena hujan atau banjir, tetapi karena kedatangan para Tengkulak. Beberapa pria berjaket kulit dengan tatapan tajam berdiri di depan balai desa, sementara seorang lelaki parubaya dengan perut buncit melangkah ke depan. Namanya Karim, Tengkulak yang selama ini menjadi sumber modal bagi para petani. Senyumnya tipis, tetapi matanya dingin. Ia menatap para petani yang berdiri dalam diam, ketakutan terlihat jelas di wajah mereka. "Kalian tahu kenapa aku di sini?" kata Karim dengan suara berat. Ia melirik ke arah sawah yang masih tergenang air. "Panen gagal, iya, kasihan sekali, tapi kalian tetap harus bayar utang kalian. Itu sudah perjanjian." Pak Raji maju ke depan, menatap Karim dengan penuh tekanan batin. "Pak Karim, kami butuh waktu. Panen kami habis, dan kami bahkan tidak punya beras untuk makan. Tolong beri kami kelonggaran." Suaranya parau, penuh keputusasaan. Karim terkekeh, lalu melipat tangannya. "Waktu, aku sudah banyak memberi waktu. Sekarang saatnya kalian bayar. Kalau tidak bisa, aku ambil sawah kalian sebagai gantinya." Ucapannya seperti petir yang menyambar hati para petani. Beberapa wanita mulai menangis, sementara para lelaki mengepalkan tangan mereka dengan marah tetapi tak bisa berbuat apa-apa. Sarman maju, matanya membara. "Pak Karim, kami ini bukan budak. Tidak bisakah Anda melihat bahwa kami sudah hancur? Jika Anda ambil sawah kami, lalu bagaimana kami hidup?" Suaranya lantang, tetapi tubuhnya gemetar menahan amarah. Karim mendekat, menatap Sarman dengan sinis. "Kalian pikir aku ini dermawan? Aku bukan pemerintah yang bisa kalian keluhkan. Bisnis adalah bisnis." Ia menepuk bahu Sarman dengan keras, seolah ingin menegaskan siapa yang berkuasa di sini. "Kalau dalam 3 hari tidak ada pembayaran, aku pastikan sawah ini bukan lagi milik kalian." Pak Raji menunduk, pikirannya berkecamuk. Ini bukan hanya tentang sawah. Ini tentang kehidupan mereka, keluarga mereka, masa depan anak-anak mereka. Jika mereka kehilangan sawah, maka mereka kehilangan segalanya. Tidak ada yang bisa mereka lakukan selain berjuang, tapi bagaimana caranya? Bagaimana mereka bisa melawan sesuatu yang tak pernah berpihak pada mereka? Ketika Karim dan anak buahnya pergi, meninggalkan ancaman di udara,
para petani berkumpul dalam keheningan yang berat. Pak Raji menatap wajah-wajah lelah di sekelilingnya, lalu berkata dengan suara yang nyaris bergetar, "Kita tidak boleh menyerah. Kita akan mencari jalan keluar. Kita akan melawan, apapun yang terjadi." Dan meskipun ketakutan masih menyelimuti mereka, di dalam hati mereka mulai muncul sesuatu yang lebih kuat, tekad untuk bertahan. Malam turun dengan keheningan yang mencekam. Di rumah-rumah para petani, tak ada suara percakapan riang atau aroma masakan seperti biasanya. Semua orang tenggelam dalam kegelisahan. 3 hari, itulah batas waktu yang diberikan Karim sebelum sawah mereka diambil alih. Waktu yang begitu singkat untuk menemukan keajaiban yang hampir mustahil. Di sebuah saung kecil di pinggir desa, Pak Raji, Sarman, dan beberapa petani lain berkumpul. Wajah mereka penuh tekanan, tetapi ada bara kecil di mata mereka, bara yang terbentuk dari keputusasaan yang berubah menjadi keberanian. Sarman menghantamkan kepalan tangannya ke meja kayu. "Kita tidak bisa hanya diam menunggu keajaiban. Kalau kita biarkan mereka mengambil sawah kita, kita benar-benar mati." Pak Raji menarik napas panjang. Ia tahu Sarman benar, tetapi ia juga tahu betapa berbahayanya melawan Karim. Tengkulak itu bukan hanya seorang rentenir biasa, ia punya koneksi dengan orang-orang berkuasa, dan mereka yang pernah mencoba melawan seringkali berakhir lebih buruk daripada sekadar kehilangan sawah. "Kita harus cerdas, bukan nekat," katanya pelan, tetapi penuh tekanan. "Kita harus cari cara agar bisa membayar, atau setidaknya membuat mereka mundur." Tiba-tiba, seorang pemuda bernama Jaka, yang sejak tadi diam di sudut ruangan, angkat bicara. "Aku dengar ada koperasi tani di desa sebelah yang mau memberi pinjaman tanpa bunga untuk petani. Tapi kita harus ke sana besok pagi sebelum mereka kehabisan dana." Ucapannya disambut harapan, tetapi juga keraguan. "Apakah ada cukup waktu? Kalau itu satu-satunya harapan, kita harus coba," kata Pak Raji akhirnya. "Aku dan beberapa orang akan pergi ke desa sebelah besok pagi. Sarman, kamu tetap di sini untuk mengawasi keadaan." Mereka semua mengangguk, menggantungkan harapan terakhir mereka pada perjalanan yang belum tentu membawa kepastian. Namun, saat fajar menyingsing dan mereka bersiap berangkat, kabar buruk datang lebih cepat dari yang mereka duga. Karim telah mengirim orang-orangnya lebih awal dari yang dijanjikan. Sejumlah pria bertubuh besar berdiri di pinggir desa, menatap pematang sawah seperti seekor serigala yang mengintai mangsanya. Salah satu dari mereka berteriak, "Waktunya habis. Serahkan sawah kalian atau bayar sekarang juga." Para petani tersentak, ketakutan melintas di wajah mereka. Pak Raji mengepalkan tangannya. "Kita harus hadapi mereka," bisiknya pada Sarman. "Kita tidak bisa menyerah sekarang." Maka, untuk pertama kalinya dalam hidup mereka, para petani yang biasa tunduk dan diam mulai berdiri tegak. Dengan hati penuh ketakutan tetapi juga keberanian, mereka melangkah maju, bersiap untuk mempertahankan satu-satunya yang tersisa dari kehidupan mereka. Di bawah sinar matahari yang mulai meninggi, suasana di desa Sukamaju semakin tegang. Para petani berdiri berjajar di pematang sawah yang masih berlumpur, sementara di seberang mereka, Karim dan anak buahnya menunggu dengan tatapan tajam. Angin berembus pelan, membawa aroma tanah basah yang seakan menjadi saksi bisu perlawanan yang akan terjadi. "Hari ini bukan sekadar soal utang, ini soal harga diri. Saya beri kalian kesempatan terakhir," kata Karim, melangkah ke depan dengan senyum liciknya. "Bayar sekarang atau sawah ini jadi milik saya." Suaranya terdengar tenang, tetapi ada ancaman yang jelas di baliknya. Para petani saling berpandangan, sebagian menggigit bibir menahan ketakutan. Mereka tahu apa yang terjadi jika berurusan dengan orang seperti Karim, siapapun yang melawan akan dibuat menyesal. Pak Raji melangkah maju, suaranya bergetar tetapi tegas. "Kami tidak akan menyerahkan sawah kami begitu saja. Ini tanah kami, hasil keringat kami. Kami hanya butuh waktu." Ia tahu ucapannya tak akan menggoyahkan Karim, tetapi ia juga tahu mereka tak punya pilihan lain selain berusaha. Karim mendengus. "Waktu." Ia menoleh ke anak buahnya, lalu mengangguk kecil. Tiba-tiba, dua orang pria bertubuh besar berjalan ke depan dan tanpa peringatan menendang pagar kayu yang mengelilingi sawah. Kayu itu roboh seketika, jatuh ke dalam air berlumpur. "Kalau kalian tak bisa membayar, aku tak butuh alasan lagi," katanya dingin. Sarman, yang sejak tadi menahan diri, akhirnya tak bisa lagi menekan amarahnya. Dengan langkah cepat, ia meraih sekop yang tergeletak di tanah dan mengacungkannya ke arah Karim. "Cukup,"
Kalau kau mau ambil sawah ini, kau harus melewati kami dulu. Matanya menyala penuh kemarahan, dan para petani lain mulai bergerak maju, menunjukkan bahwa mereka tak akan menyerah tanpa perlawanan. Karim mengangkat alis, terkejut sejenak. Tapi kemudian ia tertawa pelan, seolah menikmati tontonan di depannya. Beraninya kalian melawan. Ia memberi isyarat, dan dalam sekejap, anak buahnya mulai melangkah maju, mendorong dan meraih beberapa petani yang berdiri di barisan depan. Seorang pria tua terjatuh ke lumpur, sementara seorang ibu menjerit saat suaminya didorong ke tanah. Pak Raji merasakan darahnya mendidih. Ini sudah keterlaluan, hentikan, teriaknya, tetapi tak ada yang mendengar. Keadaan semakin kacau. Beberapa pemuda desa berusaha melawan, tetapi mereka kalah jumlah dan tenaga. Ini bukan perlawanan biasa, ini pertarungan untuk bertahan hidup. Tepat ketika keadaan hampir lepas kendali, suara keras terdengar dari kejauhan. Deru mobil dan motor yang melaju cepat. Semua orang menoleh, dan dari ujung jalan desa, sekelompok orang datang dengan wajah serius. Mereka adalah perwakilan dari koperasi tani yang disebut Jaka, datang dengan membawa harapan. Salah seorang pria berjas turun dari mobil dan berteriak lantang, hentikan semua ini. Kami datang untuk membantu petani membayar utangnya. Seisi desa terdiam. Karim menatap mereka dengan wajah tak senang, sementara para petani mulai merasakan harapan tumbuh kembali. Perjuangan mereka belum berakhir, tetapi hari ini, mereka tahu bahwa mereka tidak sendirian. Ketegangan masih menggantung di udara saat pria berjas dari koperasi tani melangkah ke depan. Pak Raji dan para petani menatapnya penuh harap, sementara Karim menatapnya dengan mata menyipit, penuh kecurigaan. Kami dari koperasi tani desa sebelah, kata pria itu tegas. Kami sudah mendengar tentang keadaan para petani di sini, dan kami datang untuk membantu. Karim mendengus sinis. Membantu. Ia melangkah maju, menatap pria itu dari atas ke bawah. Utang mereka adalah urusan pribadi dengan saya. Kalau kalian pikir bisa membayar semuanya, silakan. Kalau tidak, lebih baik pergi sebelum aku anggap kalian juga ikut campur urusan orang lain. Pria dari koperasi tetap tenang. Ia membuka berkas di tangannya dan menyerahkannya kepada Pak Raji. Kami bisa memberikan pinjaman lunak tanpa bunga kepada para petani untuk melunasi utang mereka. Selain itu, kami akan membantu mereka mendapatkan bibit dan pupuk agar mereka bisa kembali menanam di musim berikutnya. Seisi desa terdiam, harapan yang hampir padam kini kembali menyala. Sarman melangkah maju, suaranya penuh emosi. Jadi, kami tidak perlu kehilangan sawah kami. Matanya mulai berkaca-kaca, tak percaya bahwa setelah begitu banyak penderitaan, akhirnya ada jalan keluar. Namun, Karim tak mau kalah begitu saja. Ia tertawa kecil, lalu menatap para petani dengan tatapan meremehkan. Dan kalian percaya begitu saja dengan orang ini? Katanya, kalau kalian ambil pinjaman dari mereka, kalian tetap berhutang. Bedanya, kali ini kepada koperasi. Apa bedanya dengan saya? Pak Raji mengangkat wajahnya, menatap Karim dengan penuh keberanian. Bedanya, mereka tidak memeras kami, katanya tajam. Mereka tidak mengancam mengambil sawah kami. Mereka memberi kami kesempatan untuk bangkit, bukan menjatuhkan kami lebih dalam. Para petani mulai bersorak pelan, seperti merayakan kemenangan yang baru saja mereka capai. Karim menggertakkan giginya, tahu bahwa ia telah kalah. Dengan wajah kesal, ia melangkah mundur. Baiklah, katanya dingin. Tapi ingat, kalau kalian gagal bayar pinjaman koperasi, jangan datang padaku lagi. Setelah itu, ia berbalik dan pergi, diikuti anak buahnya yang masih memandang para petani dengan sinis. Saat Karim menghilang dari pandangan, Pak Raji merasakan napasnya lega untuk pertama kalinya dalam beberapa hari terakhir. Ia menatap para petani, lalu pria dari koperasi. Terima kasih, katanya dengan suara serak, penuh rasa syukur. Hari ini, mereka mungkin belum sepenuhnya menang, tetapi mereka telah merebut kembali sesuatu yang lebih berharga dari sawah mereka, harapan. Pagi itu, langit tampak cerah seperti mencerminkan harapan yang baru tumbuh di desa Sukamaju. Pak Raji berdiri di atas pematang sawah, menatap hamparan tanah yang kini mulai bisa mereka kelola kembali. Setelah berhari-hari terhimpit ketakutan dan keputusasaan, hari ini adalah hari pertama mereka bekerja tanpa ancaman di leher. Koperasi tani telah memberikan dana untuk membeli bibit dan pupuk, dan meskipun jalan mereka masih panjang, ada secercah harapan untuk masa depan yang lebih baik. Namun, meskipun keadaan sudah sedikit lebih baik,
beban yang mereka pikul tetap terasa berat. Pak Raji tahu, meski koperasi telah memberikan pinjaman, mereka tetap harus bekerja keras untuk melunasinya. Itu berarti musim tanam kali ini harus berhasil. Tidak ada ruang untuk kegagalan lagi. Kita harus hati-hati, katanya kepada Sarman yang berdiri di sampingnya. Jangan sampai semua ini sia-sia. Panen kali ini harus sukses. Sarman mengangguk, wajahnya penuh tekad. Kami akan bekerja lebih keras, Pak Raji. Kali ini, kita tidak akan gagal. Tetapi di balik kata-katanya, ada kekhawatiran yang mendalam. Mereka semua tahu bahwa alam tidak selalu bisa diprediksi. Meskipun mereka telah mendapat bantuan, jika hujan tidak datang pada waktunya atau tanah tidak subur seperti yang diharapkan, semua usaha mereka bisa kembali terancam. Beberapa petani lain mulai menyemangati diri mereka dengan bekerja lebih giat. Namun, di tengah semangat itu, Pak Banu, salah satu petani tertua, tiba-tiba berhenti bekerja. Wajahnya pucat, dan ia menatap langit dengan cemas. Aku sudah terlalu tua untuk berharap terlalu banyak, katanya lirih, hampir seperti berbicara pada dirinya sendiri. Anakku sudah pergi ke kota. Jika kali ini gagal, aku tak tahu apa yang akan terjadi pada kami. Pak Raji mendekat, menepuk bahu Pak Banu. Pak Banu, kita semua berjuang bersama. Kami tidak akan biarkanmu berjuang sendirian. Anak-anak kita mungkin tak lagi ada di sini, tapi kita harus terus bertahan. Kita punya sesama petani yang bisa diandalkan. Pak Banu tersenyum tipis, tetapi senyum itu penuh keputusasaan. Aku sudah hidup cukup lama untuk tahu bahwa harapan itu rapuh. Tapi, kalau ada yang bisa menyatukan kita, itu adalah tanah ini. Ia menunjuk sawah di depan mereka, lalu memandang tanah yang sudah beberapa kali membuahkan hasil buruk. Semoga kali ini, Tuhan masih memberi kami berkah. Saat mereka kembali bekerja, sebuah kabar dari desa tetangga datang. Warga desa itu memberitahukan bahwa ada kemungkinan musim hujan tahun ini akan terlambat datang, karena fenomena El Nino yang mempengaruhi cuaca. Itu seperti pukulan telak bagi harapan mereka. Jika musim hujan terlambat, mereka bisa kehilangan musim tanam yang telah mereka siapkan dengan penuh pengorbanan. Pak Raji menatap berita itu dengan wajah penuh kekhawatiran. Tetapi di tengah ketakutan itu, ia merasa ada sesuatu yang harus dipertahankan. Harapan, kita harus terus berjuang, katanya, berbicara kepada semua yang ada di sekitarnya. Apapun yang terjadi, kita tidak akan menyerah. Tanah ini adalah hidup kita, dan kita akan bertahan. Dalam diam, mereka semua melanjutkan pekerjaan mereka, meskipun di hati mereka masih ada keraguan. Tetapi, satu hal yang pasti, mereka akan berjuang sampai akhir.